nanti kita masuk ke Pekan Suci dengan sampai kita pada hari Minggu Palma. Hari ini supaya kita sinergis dan sejalan dengan anak-anak yang sedang belajar Krisma, kita belajar mengenai bagaimana kita menghidupi dan menghayati salib. Dalam tema mereka ditulis bahwa orang yang mau selamat harus mau memikul salib dalam hidupnya masing-masing. Wong sing arep selamat kudu mikul salib. Sapa sing pengen urip kudu mikul salib. Setiap orang yang memiliki salib justru orang itu akan ditunjukkan pada jalan-jalan kehidupan. Maka kita perlu melihat bahwa salib itu adalah sumber pengajaran. Ada berbagai macam pengajaran yang bisa kita gali dan kita rasakan dan kita temukan dengan kita menghidupi salib itu, yang selama ini sebetulnya sudah menjadi penanda, pembeda, dan tanda yang kita bawa kemana-mana. Dengan mudah kita bisa membuat tanda salib. Bahkan ada orang yang mengatakan itu doa yang paling sederhana, karena dengan satu perbuatan saja kita sudah mengatakan konjuk ing asma dalem yang Rama, yang Putra, lan yang Roh Suci. Kita sudah menjalani apa yang akan kita wujudkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pun sudah merupakan sebuah doa yang amat sangat istimewa kalau dihayati dan dihidupi dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang wut gitu, tetapi dengan sungguh-sungguh atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kita melakukan semuanya dengan semangat Tritunggal yang menjiwai kita. Itu hal yang pertama. Tetapi lebih-lebih kita mau melihat dengan bacaan-bacaan yang kita dengar tadi, sebetulnya dengan salib Kristus kita mendapatkan pengajaran. Salah satu yang ingin saya tawarkan untuk kita renungkan pada hari ini adalah salib Kristus itu membuat kita mempelajari lebih dalam relasi cinta kasih antara kita dengan Allah dan cinta kepada sesama. Dalam bacaan yang pertama tadi kita tahu bulan kemarin kita mempelajari keselamatan dan mengingat bahwa pada alam pikir perjanjian lama relasi antara Allah dan manusia itu jauh. Maka Allah memberikan perintah-perintah. Perintahnya nama Allah harus dihormati, hari Tuhan harus dihormati, tidak boleh melanggar atau mempergunakan nama Allah dengan tidak semestinya, dan apa saja yang berkaitan dengan kekudusan Allah tidak dengan semestinya, karena itu akan mencermarkan nama Allah. Lalu relasi dengan manusia, misalnya menghormati sesama, terutama orang tua. Lalu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan berlaku tidak adil, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk akibat dari perintah itu. Relasinya adalah Allah memerintahkan kepada manusia, manusia harus mentaati itu. Maka kita melihat dalam kisah-kisah kitab suci, Abraham misalnya yang kita dengar minggu kemarin, sakjane nek cara awake dhewe saiki ya takon, "Ha iya ning terus piye to Gusti iki lek nglakoni iki piye?" Jangan mencemarkan nama Allah. "Ha iya ning Gusti Allah ki ya urung tau weruh ki cemarnya itu seperti apa." "Ha iya iki wong ya kita juga serawung dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi bagaimana nanti kalau Tuhan kita itu ketemu sama Tuhan mereka itu terus piye awake dhewe iki?" Terus Gusti Allah ngendika, "Ayo mbuh, kuwi lak urusanmu. Menungso, gitu." Lalu mereka bergulat terus-menerus dalam pencarian itu. Dan perintah itu kadang-kadang ditaati ketika dalam suasana takut. Bangsa-bangsa itu takut. Karena apa? Kalau tidak manut kepada Gusti Allah dan perintah-perintahnya, nanti akan dihukum dengan penyakit, dengan kelaparan, dengan kematian, dengan dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi relasinya adalah manut mergo wedi. Soalnya nek ora manut, wah cilaka. Tapi orang-orang seringkali mencari celah-celahnya. Wah iki ketoke Gusti ora pirsa iki. Meneng wae. Tak kandhani ning aja omong-omong. Lalu mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Terus konangan, terus didukani, terus njaluk ngapura. "Ampun Gusti, ampun, kula nyuwun ngapunten. Sesuk mboten dibaleni malih. Nek ora pirsa dibaleni malih." Dan relasinya begitu itu terus. Nah, sementara pada pengalaman dengan Yesus, cara kita menghayati iman
bukan yang seperti itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri kita tahu dan kita yakini sebagai putra Allah yang diberikan kepada kita karena cinta. Maka relasi cinta kasih ini yang mengubah cara kita menghayati relasi dengan Allah dan dengan sesama. Memang bukan diubah sama sekali, kita tetap memperbarui relasi kita dengan Allah, tetapi dengan cara apa? Allah itu bukan sesuatu yang jauh, ning kuwi bapakne awake dhewe yang menghendaki kita semua hidup. Lalu sesama kita itu bukan juga musuh-musuh kita, tetapi orang-orang yang sama-sama diciptakan supaya kita bisa bekerja sama menuju kepada keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Maka simbol dari relasi yang itu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita itu sama, relasi kepada Allah, manusia, dan sesama ciptaan. Persis seperti salib yang dipergunakan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Tetapi salib itu tidak kosong. Ada tubuh Kristus yang ada di situ untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa menungso, ini bukan cuma soal perintah dari Allah untuk kita laksanakan dan kita melaksanakannya karena takut tidak masuk surga, takut diberi hukuman, takut kalau nanti terjadi apa-apa kepada kita, tetapi karena cinta. Buktinya apa? Ada tubuh Kristus yang ada di situ. Ingat bahwa hanya salibnya orang Katolik yang ada tubuh Kristusnya. Ya kan? Ya kan ya? Kok apa? Kok kaya kaget po bingung po kaya rung tahu krungu. Wah, lumayan iki. Apa sih dina iki ngerti? Maka kita sebagai umat Katolik tidak hanya mempertahankan salib itu. Meskipun Kristus telah bangkit untuk kita ingat bahwa kebangkitan dan keselamatan itu memang sungguh-sungguh dikelabui dengan sebuah korban Kristus sendiri yang memberikan silih atas cinta itu kepada kita. Maka setiap kali kita melihat salib kita lalu ingat loh, eling loh, uripmu ki wis dimulyake. Ingat, hidupmu sudah dimuliakan dengan cinta Kristus. Ingat, Yesus yang memberikan hidupnya untukmu. Ingat, Yesus yang tidak hanya ngomong cinta itu sebagai teori-teori atau sebagai perintah, tetapi memberikan dirinya juga sehingga kita bisa melihat dan ikut merasakan. Oh ya, betul ya, Yesus itu memang hadir menyembuhkan. Yesus itu berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mula tresno iki ya kudu dilakoni bareng-bareng ngono kuwi. Yesus itu juga hadir kepada murid-muridnya dan mengenal satu-satu setiap orang. Berkata-kata satu-satu setiap orang dengan cara yang berbeda. Berarti tresno ki ya kudu ngono kuwi, mendalam dengan sungguh-sungguh, tidak hanya kenal kulitnya saja, tetapi tahu secara mendalam. Yesus itu menerangi apa yang selama ini sudah ada. Yesus mengatakan, saya tidak akan menghapus apa yang sudah ada, tetapi menyempurnakannya. Oh iya awake dhewe iki ya nek ming ngono-ngono wae, ora gelem sinau, ya ming ngono kuwi ora berkembang. Ngertine meng angel, kagol, ora trima, protes, tetapi ketika melihat lebih dalam ternyata ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Nah, maka kita di masa Prapaskah ini diajak untuk ayo dengan perjalanan salib yang selama ini kita hayati bersama-sama, kita memperdalam relasi kita. Menjadi orang Katolik secara lebih mendalam, ora mung cara nganggo klambi. Nek klambine ora cukup engko ganti. Tetapi dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang mencintai Kristus, wong sing tahu diri karena sudah ditebus oleh Kristus sendiri. Kita memperbarui lagi relasi kita di rumah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai apapun. Maka terimalah salib itu yang datang ke rumah Anda masing-masing sebagai sebuah reminder. Apa aku iki seprono seperti wis dadi menungso? Apakah saya sudah cukup manusiawi untuk orang lain? Ojo-ojo wingi ora manusiawi sehingga kudu dimenungsake karo Covid. Lalu baru sadar, ya awake dhewe ya butuh wong liya. Kalau kita hidup dalam kehidupan menggereja, lalu kita memperdalam lagi, gereja ini ya saya cintai. Kemarin mungkin kita mengatakan, saya ya cinta pada gereja, ya Katolik ya iya. Tapi kan saya bebas. Aku arep nang gereja gamping,
nang gereja kapel gancahan, gesikan, kapel liyane nang omah dhewe ya kena. Oh sak karepku, sak seneng-senengku dhewe. Lah saiki kahanan. Arep nendi? Maka kita diajak mendalami itu. Kalau saya menjadi orang Katolik lalu ada komitmen-komitmen yang harus saya ikuti. Kemarin-kemarin saya mengatakan, ya aku ya tresno karo keluargaku, karo anak-anakku. Mula anak-anakku tak sekolahke. Ning sekolah sing apik tak ragati larang-larang. Ha ning nek setahun ra sekolah ngene iki yo sekolahane tutup wae, bayar larang ya. Darani. Tapi sebetulnya kita bisa belajar yo. Kalau saya mau menjadi orang tua itu memang komitmennya kudu komplit. Orang yang cukup nompo anak tok ning ya kudu mikir, didik. Lalu mau juga belajar. Anak-anak juga diajak untuk menjadi lebih mendalam. Kita tidak mengatakan, oh sekolah prei. Tetapi ada pembelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah itu orang yang formalitas. Tapi itu juga membuat kita membangun karakter kita. Dumehne wingi-wingi nek mangkat neng sekolahan rapi, demes, diding, setelikan. Iki mergole sekolah ming nang omah. Terus ora sah dos Pak, mulai sekolah meng nang omah kok. Sing penting lak ketok nang layar meng mripate tok. Kipik ngene iki terus. Hai, selamat pagi Pak, Bu. Berkah dalem. Padahal ning kene isih teng tredak warna-warna, ana bantal, ana guling nang kono kuwi. Bukan itu yang mau dituju, tetapi bagaimana kita di masa pandemi ini pendidikan tetap bertumbuh dalam keterbatasan itu. Kedisiplinan tetap bertumbuh, karakter kita tetap bertumbuh dalam suasana yang seperti itu. Juga yang di rumah-rumah, bukan karena Anda itu dipinggirke saka wong-wong menungso-menungso sing teko nang gereja iki. Tidak kita mengatakan bahwa yang datang ke sini ini jauh lebih baik dan lebih beriman daripada Anda yang ada di rumah. Tidak. Tetapi karena ini yang bisa kita tempuh sekarang untuk hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka kita terus-menerus bekerja sama untuk membangun kesehatan, menjaga disiplin, tetap saling menyapa, tetap saling ngaruhke, meneguhkan, mbok menawa ana sing pancen kudu prihatin, mbok menawa ana sing kudu le sembayang nang omah, mbok menawa pancen ana sing kudu lali ora nggawa kokar sesuk dilengke meneh. Lali ora nggo kathok, sesuk dilengke meneh. Itu peringatan-peringatan untuk kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita sekarang ini. Karena apa? Karena sudah ditebus dengan salib Kristus. Saudara-saudara, salib adalah ajaran. Maka kita diajak untuk belajar. Kalau kita menemukan pembelajaran-pembelajaran yang tidak mudah, lihatlah pada salib. Lalu ingatlah bahwa kesulitan kita, kerepotan kita, jerih payah kita, durung ono apa-apane karo kasangsaran dalam Gusti. Yang kita lakukan mungkin sulit, mungkin tidak mudah, mungkin repot, mungkin berbelit-belit, mungkin tidak menyenangkan. Tetapi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan Kristus yang ditempuh untuk menyelamatkan saya dan Anda semua. Di masa Prapaskah ini kita bersyukur atas pengajaran itu, salib yang datang ke rumah kita masing-masing, kita terima dengan keterbukaan hati supaya hidup kita belajar dibuka, diperbarui dan diperdalam, dan relasi cinta kasih kita menjadi semakin kuat, hidup kita menjadi semakin berkualitas. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.